Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang mahasiswa-mahasiswi tercinta STI Surakarta. Halo, selamat siang Selamat Ibu siang. Alvis, dosen Ya, tercinta kita mata kuliah akuntansi manajemen. tercinta ya. Ya biar Apakah betul dicintain, seperti itu? biar dicintain mahasiswa-mahasiswi kita dong. Oke. Kita harus bisa memberikan pengaruh yang positif ke mahasiswa kita, biar kita Betul sekali. dicintai sama Iya. mereka. Semoga bisa kita lakukan ya, Bu Iya. Asti. Oke, akuntansi manajemen podcast kita pertemuan ke-5 ya Kelima, kita sekarang. akan bahas mengenai penilaian kinerja dan harga transfer. Nah, untuk penilaian kinerja ini kita lebih membahas mengenai pengukuran kinerja untuk pusat pertanggungjawaban investasi. Nah, di sini pusat investasi itu nanti akan diukur menggunakan laporan laba rugi variabel dan laba rugi absorpsi. Berarti nanti kita bisa tahu ya bedanya laporan laba rugi variabel sama Dan absorpsi itu Iya, kayak betul. gimana bentuknya. Jadi di sini untuk pengukuran biaya variabel itu perhitungan ini tuh juga disebut dengan perhitungan biaya langsung, seperti itu. Hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Nah, biaya ini meliputi yang pernah kita bahas sebelumnya di konsep biaya. Untuk biaya yang manufaktur variabel ke produk itu meliputi biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Variabel. Nah, sedangkan kalau untuk pengukuran biaya absorpsi ini membebankan semua biaya manufaktur pada produk dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Ini menentukan biaya produk, seperti itu. Nah, untuk klasifikasi biaya ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Itu ada biaya produk berdasarkan perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel. Yang tadi biaya produknya itu ada biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead. Nah, sedangkan untuk biaya periodenya itu ada beban atau biaya penjualan, biaya administrasi, terus ada overhead tetap, seperti itu. Nah, laporan laba rugi dengan menggunakan biaya variabel dan absorpsi, di sini biaya produk per unit itu merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan. Itu yang variabel? Ini untuk dua-duanya. Untuk dua-duanya. Nah, karena itu metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi ini dapat mengakibatkan angka laba bersihnya itu berbeda. Nah, perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetapnya itu diakui sebagai biaya pada kedua metode, seperti itu. Nah, untuk pengukuran kinerja pusat investasi ini bisa juga menggunakan ROI atau Return on Investment. Iya, biasanya kok rasio itu ada Ya, ROI, pengembalian atas investasi. Seperti itu. Nah, satu cara ini mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap yang kita investasikan. Dapat dihitungnya dengan cara laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Aktiva operasi rata-rata itu contohnya yang seperti apa, Ibu Yang Hafiz? berhubungan sama aktivitas investment, seperti itu. Nah, untuk margin dan perputaran, cara keduanya untuk menghitung ROI ini memisahkan rumus tadi laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata dalam margin perputaran. Di sini laba operasi dibagi penjualan itu kan dapat margin. Kemudian perputarannya itu adalah penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata, seperti itu. Nah, keunggulan ROI ini mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi atau biaya dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi, dan kemudian dapat mendorong manajer untuk fokus lebih efisiensi biaya dan untuk fokus lebih ke efisiensi aktivitas operasionalnya, seperti itu. Jadi kegunaan dari ROI ini supaya manajer itu lebih efisien. Iya, terus lebih fokus ke kegiatan investasi. Iya, seperti itu. Nah, kelemahannya ini mengakibatkan fokusnya itu sempit. Jadi pada profitabilitas divisinya aja dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan.
Nah, RO ini juga mendorong manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek, bukan jangka panjang seperti itu. Karena kan dia kalau misalkan tadi kelebihannya memang lebih fokus Iya, lebih ke fokus investasi. investasi, tapi jika manajernya itu juga eh, apa namanya saklek kayak gitu, Iya. nah dia kelemahannya yaitu tadi kalau fokus ke divisinya saja, tidak mempertimbangkan divisi yang lain, Iya, terus itu cuma juga buat memikirkan jangka pendek, jangka tidak untuk pendeknya jangka untuk jangka panjangnya. panjang seperti itu. Nah, kemudian ini adalah harga transfer, di mana harga transfer itu adalah harga yang dibebankan untuk suatu komponen oleh divisi penjual pada divisi pembeli ke perusahaan yang sama. Contohnya secara real apa biasanya, Hafiz, untuk harga Misalkan transfer? dalam satu perusahaan induk gitu, misal holding ya, atau apa ya, satu grup gitu, misalkan Indofood. Misal Indofood, terus Ha-ha. yang kerjasama sama Bogasari itu termasuk Iya, harga transfer iya ya? itu kan dia belinya masih dalam satu grupnya kan, Iya. seperti itu. Nah itu harga-harga yang untuk jual belinya itu yang dibebankan itu adalah harga transfer. Untuk penetapan harga transfer di sini, bagaimana sih caranya menilai barang-barang yang ditransfer? Nah, ketika divisi-divisi ini diperlukan sebagai pusat pertanggungjawaban, divisi tersebut dievaluasi berdasarkan laba operasi, kemudian pengembalian atas investasi dan laba residu atau EVA. Eva. Nah, jadi nilai barang yang ditransfer itu merupakan pendapatan bagi divisi yang menjual dan biaya bagi divisi yang membeli. Seperti itu. Dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan, di sini harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer itu mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual pastinya ya, karena kan ada nilainya yang berubah. Nah, harga transfer aktual ini tidak mempengaruhi perusahaan sebagai kesatuan. Penetapan harga transfer itu ternyata mampu mempengaruhi tingkat laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Jadi kan tadi misalkan satu grup itu dia tidak akan terdampak karena nilainya akan sama gitu kan. Nah, sedangkan kalau misalkan per divisi itu akan berbeda, biaya yang dikeluarkan sama pendapatan yang diterima itu akan berbeda. Karena kan tadi ada transfer barang atau jasa yang dilakukan. Kebijakan penetapan harga transfer itu ada harga pasar harga, kemudian harga transfer berdasarkan biaya, dan harga transfer yang dinegosiasikan. Untuk harga transfer berdasarkan harga pasar di sini dipandang sebagai penentuan harga transfer yang paling independen. Kenapa? Barang-barang yang diproduksi unit penjual ini dihargai sama dengan harga yang berlaku di pasar. Sehingga pada sisi penjual ada kemungkinan untuk memperoleh profit, dan pada sisi pembeli itu dibayarkan dengan harga yang sewajarnya, seperti itu. Contohnya biasanya apa yang sering kita lihat? Anggaplah misalkan ada divisi misalkan di Sritek gitu ya. Itu ada divisi yang memproduksi benang, ada yang benang itu diubah menjadi kain gitu kan. Iya, benang jadi kain kan. Nah, ketika misalkan benang ini dijual ke divisi yang kain, itu dijualnya dengan harga yang sama dengan pasar. Berarti kan ada laba. Tidak misalkan kalau mau dijual ke sesama di satu perusahaan, itu kemungkinan misalkan bisa aja dijual senilai harga pokok produksinya aja gitu, harga pokok penjualannya aja. Tapi ketika kalau dijual berdasarkan harga pasar, berarti kan ada laba kan, yang diperoleh oleh sisi divisi penjualnya, seperti itu. Nah, sedangkan kalau harga transfer berdasarkan biaya, ini penetapan harga transfernya itu atas dasar biaya yang timbul oleh divisi penjual dalam memproduksi barang atau jasa. Nah, ini relatif diterapkan namun memiliki beberapa kekurangan, yaitu tadi kalau dijualnya berdasarkan biaya harga pokok produksi, penjualan gitu, harga atau harga produksinya aja, berarti kan tidak ada laba yang diperoleh oleh divisi penjual gitu kan. Kalau kita pakai harga pasar, kita baru dapat laba kan. Iya, sedangkan oleh divisi pembelinya ya lebih murah, memang lebih murah jatuhnya, seperti itu. Atau harga yang dinegosiasikan, di mana dalam ketiadaan harga ini ada beberapa perusahaan yang perkenankan divisi-divisi dalam perusahaan itu membuat yang berkepentingan dengan transfer pricing ini menegosiasikan harga transfernya. Jadi sesuai kesepakatan
antar divisi seperti itu. Sebenarnya yang menetapkan harga transfer, penetapan harga tadi yang biaya itu tuh siapa sih dalam Lebih perusahaan? ke internal perusahaan sendiri sih gitu. Nah mungkin kalau misalkan ada laba itu kan berarti akan ada biaya yang naik di satu divisi tapi akan menimbulkan pendapatan laba sendiri di pusat di divisi lainnya seperti itu. Mungkin ada salah satu yang diuntungkan, ada salah satu yang Dirugikan. dirugikan. Tapi dampaknya di dalam satu neraca atau di laporan keuangan sebenarnya nggak ada, Nggak terlihat nggak ya? terlihat dampaknya seperti itu. Cuma untuk tadi itu masing-masing pusat pertanggungjawaban itu kan ada pusat pendapatan, ada pusat biaya. Biaya. Nah itu yang akan terlihat perbedaannya seperti itu. Oke. Udah sih sampai di situ aja Jadi materinya untuk pertemuan kelima ini kelima kita ini. membahas tentang pengukuran kinerja sama membahas tentang Harga harga transfer. Oke teman-teman. Tapi sebenarnya yang tadi pengukuran kinerja sama harga transfer itu nggak ada hubungannya ya Bu ya? Itu tadi hubungannya sama ke pusat pertanggungjawabannya. Pusat pertanggungjawaban. Jadi berkaitan juga dengan materi Materi sebelumnya sebelumnya. tentang akuntansi pertanggungjawaban. Oke, baik teman-teman, untuk podcast akuntansi manajemen untuk pertemuan kelima sampai di sini dulu. Teman-teman tetap rajin belajar. Semangat Nanti belajar. di kelas mungkin lebih paham lagi ya di Iya. kelas online atau offline. Karena bisa langsung ditanyakan kalau misalkan kasus-kasus ya. langsung nanti kita akan belajar mengenai kasus-kasusnya aja iya, sih. misal kayak contohnya tadi antara Indofood dengan Bogasari yang Bogasari itu mensuplai gandumnya ya Iya. untuk membuat mie-nya. Nah, seperti itu itu. buat contoh dari penetapan harga transfer. Iya, betul sekali bahas tuh. Oke, baik teman-teman, sekian dulu. Tetap semangat belajar, tetap semangat cari ilmu. Sebentar lagi mau UTS. Jadi jangan bosan dengan akuntansi manajemen karena asik. Akuntansi manajemen ini kan belajar tentang penetapan harga produksi ya. Iya, lebih ke bagaimana sih kita mengambil keputusan Iya, yang digunakan atas untuk case mengambil yang keputusan. atas case yang terjadi gitu di dalam perusahaan. Seperti itu. Oke, baik teman-teman. Sampai di sini dulu. Terima kasih Bu Alvis Terima kasih, untuk Bu materi Astu. yang sudah diberikan sampai pertemuan kelima ini. Oke. Selamat siang teman-teman. Dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.